Yang baru pertama kali diundang boleh berkenalan? Oke, Masya Allah Pak, baru pertama Pak ya. Oke, aplaus untuk Bapak Ibu semua yang baru pertama diundang. Jadi teman kami mengundang Bapak Ibu ingin memberikan sebuah informasi yang sekarang ini informasi lagi viral Pak. Tadi Kak Agus cerita mitranya sampai punya bonus komisinya 30 juta, betul nggak? Karena sekarang di media sosial lagi viral banget, ya. Bahkan kebanyakan orang-orang yang di luar pulau. Nah maka Bapak Ibu beruntung, bersyukur bisa langsung silaturahmi ke kantornya, betul nggak? Bisa melihat langsung. Kadang di TikTok, wah bohongan itu, penipuan, mana kantornya dan lain-lain. Nah Bapak Ibu beruntung, bersyukur bisa melihat secara langsung, bahkan bisa bertemu, berkenalan dengan orang-orang yang telah membuktikan. Maka mudah-mudahan 3 bulan, 6 bulan kemudian Bapak Ibu lah yang menjadi kesuksesan di PTBS ini. Amin. Nah Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu di PTBS ini tidak melihat siapa kita, tidak melihat latar belakang, pendidikan, suku, agama, atau apapun. Beda kalau kita mohon maaf kerja. Kalau kerja, kira-kira Anda mau ngelamar, yang dilihat apanya dulu? Lulusan apa? Terus apa lagi? Apalagi pengalaman. Nah pengalaman gimana? Orang yang baru lulus sekolah mau gimana punya pengalaman? Belum lagi kayak ada berita di luar sana, kalau mau diperpanjang kontrak harus staycation. Astagfirullah. Kebayang nggak di luar sana sampai seperti itu? Mau masuk aja kadang harus pakai orang dalam, relasi, betul nggak? Belum lagi tidak ada kepastian menjadi karyawan tetap. Yang udah karyawan tetap aja yang udah mohon maaf berpuluh-puluh tahun juga seperti itu. Nah artinya apa Bapak Ibu? Zaman sekarang kita nggak bisa mengandalkan dari dunia kerja. Kadang orang udah kerja lama juga masih mikir sambil usaha apa ya? Bener nggak Pak? Nah kalau mau misalkan nggak kerja, mau konvensional zaman sekarang, Bapak Ibu mau buka usaha. Saya pernah nanya nih, saya dulu kepikiran pengen punya usaha kayak teman saya. Teman saya punya usaha laundry Pak. Dia punya cabangnya 8. Saya nanya, bro, bisnis laundry seberapa? Satu mesinnya aja 40 juta. Satu mesin Pak, belum sewa tempat dan lain-lain. Kebayang nggak kalau saya mau punya 8 cabang harus berapa? Harus bayar karyawan dan lain-lain, betul nggak? Sedangkan duit nggak ada. Akhirnya berarti bukan peluang yang mau menerima saya dalam kondisi seperti ini, betul nggak? Alhamdulillah saya diajak oleh orang yang luar biasa. Saya pun sama seperti Bapak Ibu duduk di seminar, tapi sebelum saya diajak ke seminar, saya diundang, saya tolak mentah-mentah orang yang ngajak saya. Karena saya anggap bahwa bisnis ini adalah bisnis MLM. Ada yang pernah dengar? Atau yang pernah masuk ke dunia persilatan bisnis MLM? Jadi ketika teman saya ngundang, saya ada bisnis bagus. Lu kan punya hutang mau lunas Pak? Ya mau lah. Ya udah yuk kita ke kantornya, saya bilang MLM ya. Beda pokoknya ini mah beda. Saya bilang sama aja. Karena saya berpikir banyak sekali orang-orang yang gagal karena bisnis MLM. Gagal itu karena apa? Karena terlalu banyak syarat. Betul apa betul? Betul. Harus ada target waktu, harus tutup poin, tiap tahun harus registrasi ulang, betul nggak? Kalau nggak tembus hangus, riset lagi dan lain-lain. Sehingga banyak sekali orang di luar sana kalau dengar pasti nggak mau. Begitupun saya hina orang yang ngajak saya. Tapi luar biasanya orang yang ngajak saya WA saya tiap hari. Pak, pusing nggak kira-kira di WA tiap hari? Tiap saya bikin status dia WA saya. Hayo aku bro. Tiap bikin status saya di WA kayak begitu, kira-kira enak nggak kira-kira? Saya bilang daripada saya nggak di WA ya udah deh ketemu. Dan itulah qadarullah, itulah cara Allah. Ketika ketemu, ngobrol, informasinya masuk,
Ternyata di luar apa yang saya bayangkan. Kenapa di luar apa yang saya bayangkan? Karena yang saya pikirin tadi ada tutup poin. Ya nggak? Harus belanja bulanan. Ada omset yang hangus. Kalau nggak tembus jadi di reset lagi. Kalau udah dapat jadi nol lagi. Ternyata tidak seperti itu. Apalagi PTB setelah tersertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional MUI. Kenapa? Karena tidak ada unsur masyir atau judi, tidak ada unsur goron, untung-untungan, tidak ada unsur riba, dan tidak ada unsur zolim. Nah, penting zolim nah iya, Pak. Udah kerja, ya kan? Target 1.000 selama setahun, nanti bisa dapat motor atau mobil. Dalam setahun cuma dapat 999, dapat gak motornya? Ya. Jadi, Pak. Sepiwana hukum Pak, hinte. Benar gak? Nah karena itulah saya trauma, saya nggak mau. Tapi ketika saya mau menurunkan ego di awal karena perasaan gak enak, informasi masuk, ternyata luar biasa. PT BES mau menerima kita dalam kondisi apapun, bahkan minus. Luar biasa. Nah bagaimana Pak strateginya? Nah lagi-lagi di sini kita strateginya Pak nggak perlu sekolah tinggi, nggak perlu jago rumus kimia, nggak usah. Hanya cukup strateginya. Nah, gampang bisa Pak. Nah, kuncinya duplikasi. Maksudnya kenapa? Nah, jadi di sini sederhana Pak. Tugas kita hanya tinggal sedekah informasi. Kalau ditulis di sini ajak 2. Kalau bahasa ajak menurut Bapak Ibu hese, sedekah informasi lah. Gampang kan sedekah informasi? Ibu-ibu biasa pagi-pagi misalkan sambil beli sayuran sampai ngobrol tak Bu? Ngobrol, nah diobrolkan, nutup buku, gibah syariah. Sekarang yang kita obrolin, gaduh cicilan hutang tuh, naon kan atau naon tuh, abdi teh kamari, ada informasi, ada perusahaan bantu orang lunas hutang. Eta hutangnya mau diperpanjang atau ingin diselesaikan? Pasti jawaban orang selesaikan. Kebetulan Bu, saya ada solusinya. Wah emang gimana? Kalau saya jelasin, pasti Ibu gak akan percaya. Kalau mau, yuk kita main ke kantornya. Gampang gak? Gampang. Jangan dijelasin, gak belum bisa, apalagi belum hasil. Bener gak? Jadi kita cukup cerita sedekah informasi. Bapak-bapak paling nongkrong misalkan, ya. Misalkan balik sis kamling, malepus, oh semua ini gawean, ayeuna pasti jawaban, lieur. Lumah cicilan sabaraha deui? Loba kene. Mau diperpanjang apa diselesaikan? Nyari kahayang mah diselesaikan. Kalau pengen mah diselesaikan. Kebetulan saya punya solusi. Emang apakah kalau saya jelasin pasti mau percaya? Enggak. Terus gimana dong? Kalau mau biar jelas, yuk kita main ke kantornya. Ini perusahaan udah bantu banyak orang lunas hutang. Siapa tahu jadi rezeki. Udah sekarang. Ngapain anda jelasin jadi ini adalah PTS bisa dapat ACOS? Gila kata orangnya. Anda cukup sedekah informasi, jangan jelasin dulu PTS tutup mulut. Emang kayak gimana? Udah main aja ke kantor. Emang kayak gimana? Nanti ada ahlinya. Ya, setelah misalkan dia penasaran, ya udah yuk, siapa tahu jadi rezeki. Boleh lah, apalagi hari Minggu nggak kerja lagi santai. Daripada nonton TV nggak jelas atau tiduran, ini mendengarkan informasi, diundanglah Anda. Ya nggak? Jadi Anda cukup mengundang. Nggak perlu ngejelasin, undang. Setelah di sini, tugas Anda tinggal tepuk tangan. Benar nggak? Karena yang jelasin siapa? Kantor. Tugas Bapak Ibu tinggal tepuk tangan. Ah, tukang deh, mana lu tepuk tangan? Itu. Benar. Yang jelasin siapa? Yang teriak-teriak, yang keringetan. Kalau teman Anda bergabung, paham, tertarik, pengen basic, belanja teman Anda yang diundang karena paham peluangnya, gabung basic, berarti Anda dapat komisi berapa? Kapan dibayarnya? 1 hari kerja langsung masuk ke rekening Bapak Ibu.
Tapi PTBS alhamdulillah dibayar 100%. Itu kalau basic, kalau Anda undang dia paham karena dia pebisnis, dia paham peluang, ambil priority 31 paket, Anda kan cuma tepuk tangan. Paham teman Anda, gabung priority, Anda digaji berapa besoknya? 12.400.000 masuk ke rekening satu hari. Mantap nggak? Mantap. Berapa orang Pak yang diajak? Jangan banyak-banyak. Bahaya. Wah, waduh. Cukup. Kecuali kalau misalkan, Pak saya mau nggak mau dua. Saya mau pengen cepat lunas utang. Saya mau ngajak teman saya banyak. Terserah. Seminimal-minimalnya. Masa iya sih dua nggak bisa? Saya Pak ngelihat mitra saya yang benar-benar jalannya, nggak ada yang nggak dapat dua, ada pasti dapat. Kalau nggak dapat hadiahnya aja santai males. Jadi saya melihat mitra-mitra saya Pak yang benar-benar yang sungguh-sungguh, nggak ada yang nggak dapat dua, bahkan lebih, ya nggak? Bahkan lebih. Kalau misalkan Anda undang 10 orang, Pak, saya RT, saya bawa Pak, 10 Pak. Tolong Pak jelasin ya, saya mau tepuk tangan Pak. Oke, aku tepuk tangan, mentor yang jelasin. 10 orang gabung priority. Seberapa komisi? Kan saya tebaknya. Saya penting gawe gaji bulan harus seberapa? Bener gak? Berarti priority ada 10 orang Anda undang orang-orang yang ingin lunas hutang, dipahamkan oleh tim mentor, 10 orang gabung priority semua, berapa komisi Bapak Ibu? Alah, seberapa? 124 juta. Kapan dibayar? Tetap masuk 1 hari kerja ke rekening. Kalau udah 2, tadi dapat komisi pengembangan, bantu mitra. Nah, makanya setelah ajak 2, bantu 2. Jangan mikirin diri sendiri, kita bantu supaya si 2 orang ini, misalkan ini Anda sudah punya 2, supaya kan dia juga sama pengen hasil, betul? Maka kita dampingi, kita bantu, dan Anda pun nggak sendiri, kan ada mentor, ya nggak? Berarti kita kerja tim, Anda dibantuin dan kita bantu mitra-mitra. Jadi kita kerjanya berjamaah, gotong royong. Kalau gotong royong ciptain omsetnya lebih susah atau lebih gampang? Lebih gampang lagi, ya nggak? Bantu si 2 orang ini supaya dia juga ngundang, kita ajarin supaya dia bisa mengundang. Tugas dia di seminar ngapain? Tepuk tangan. Anda tepuk tangan. Ada yang gabung lagi 2, ada yang gabung lagi 2. Maka itu disebut terduplikasi. Pokoknya masing-masing tugas kita hanya aja 2. Udah beres. Saya Pak kalau udah punya 2, saya nggak usah nyari lagi, saya tinggal bantu gimana caranya